Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kismariana Sari, mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Geografi Universitas Negeri Semarang, akan melaksanakan PPL 2 di SMA Negeri 1 Karangtengah, Demak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Bintang sangat senang sekali mendengar kabar kalian dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan berkah dan ilmu yang Bu Intan berikan nantinya bermanfaat dan menjadi bekal untuk kalian di masa yang akan datang. Ya. Nah, mulai sekarang pertemuan pada hari ini, sebelum saya menjelaskan materi, monggo silakan persiapkan dulu alat tulisnya. Ya, mulai dari buku, pensil, dan lain sebagainya, dan alat-alat yang nantinya kalian gunakan untuk presentasi juga disiapkan. Kalau sudah, silakan cek kebersihan yang ada di kelas kalian. Kalian amati sekeliling dari tempat duduk kalian. Apabila ada sampah, dipungut dan kemudian buang pada tempat sampah yang sudah disediakan di depan kelas. Sudah? Tidak ada sampah yang berserakan? Sudah ya? Oke, kita berdoa dulu agar supaya kegiatan kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Monggo Mas Fatir. Betul, sampai berdoa mulai. Bismillah. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan segala berkah Allah berikan untuk kita semuanya. Okay. Saya absen dulu. Yang namanya saya sebutkan seperti biasa, nanti lantang mengatakan hadir. Okay. Yang keras, jangan pelan-pelan. Alfiana, Arina, Bayu, Chelsea, Citra, Dia Ayu hadir. Yang keras ya, Dia Ayu. Kebiasaan pas kibra, makanya bilangnya siap. Enggak masalah. Ya kan? Farida, Intan, Anam, Lailika, Lisa, Liana, Marsha,
Maulida, Maya, Amir. Mas Amir kenapa suaranya lirih? Ngantuk, pagi-pagi sudah ngantuk. Semangat ya. Komaridin, Fater, Nabila, Hadir. Naila, Naisila, Nizatut, Novita, oke, Nur Indah, Riris, Sylvia, Ulfi, Yunita terakhir. Oke. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Ini bukti bahwa kalian itu adalah generasi yang unggul, yang masih semangat untuk tetap melanjutkan pendidikan di tengah gempuran perubahan teknologi dan perubahan iklim pendidikan yang seperti ini. Saya tayangkan dulu. Nah, kemarin kita materinya ini ya. Pertemuan kali ini kita melanjutkan proyek yang kemarin kita sudah laksanakan. Sebelum saya melanjutkan, kita ice breaking dulu ya. Kalau saya mengatakan tepuk tunggal berarti kamu tepuknya 1 kali. Kalau saya mengatakan tepuk ganda, tepuknya 2 kali. Paham? Semangat. Udah ya, ikuti perintah saya. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk ganda. 11 7. Bahas yaitu terkait dengan mitigasi bencana, yaitu penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi. Sebelum kalian mempresentasikan, alangkah baiknya kita mengulang dulu. Kira-kira masih ingat gak? Baru kemarin sudah kita bahas, sekarang kita ulas lagi, kita ketemu lagi, kita ulas dulu materinya, masih ingat apa tidak? Yuk, siapa yang mau berpendapat? Oke, Mbak Nabila. Materi sebelumnya kita membahas tentang penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi. Edukasi bisa dilakukan secara informal yaitu masyarakat dan formal yaitu pendidikan. Kearifan lokal misalnya pada suku Baduy, pemanfaatan teknologi contohnya pembuatan alat pendeteksi. Oke, betul ya. Minggu kemarin kita belajar atau membahas tentang mitigasi bencana yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana itu terbagi menjadi 3 melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern, ya kan? Kalau yang edukasi itu ranyanya ada 2, sasarannya ada 2, informal dan formal. Informal berarti itu masyarakat, keluarga. Kamu dengan keluarga diberikan edukasi. Nangko ana banjir mesti kan orang tuamu berpesan seperti itu. Kamu harus lari ke sini. Nah, itu namanya edukasi yang sudah diberikan orang tuamu. Terus kemudian Pak Lurah woro-woro ning musola, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau ada rembesan air dari tanggul, segera lakukan evakuasi. Berarti itu salah satu contoh dari penanggulangan bencana secara informal, ya. Lingkungan informal berarti berkaitan dengan lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, tadi adalah kearifan lokal. Kearifan lokal misalnya adalah sikap perilaku masyarakat lokal terhadap kelestarian lingkungan. Tadi sudah dicontohkan oleh yang namanya Mbak Nabila tentang suku Baduy, ya kan? Suku Baduy itu adalah salah satu suku yang ada di Jawa Barat
di mana masyarakatnya itu masih memegang teguh tentang kearifan lokal dan menjaga kelestarian lingkungan. Mereka menerapkan tidak diberlakukannya untuk membangun rumah dengan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Salah satu contoh semen, batu bata. Mereka membuat rumahnya tidak berbahan itu, tapi berbahan dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu, serat dan lain sebagainya. Kalau untuk memaku pun tidak pakai paku ya, tapi memakai alat seperti serat atau rotan atau dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Itu cara masyarakat lokal untuk tetap menghargai dan menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian yang terakhir itu adalah pemanfaatan teknologi. Salah satunya apa? Yaitu dibuatnya alat pendeteksi. Ada seismograf, ada ELWES, kemudian early warning system. Itu salah satu perkembangan teknologi di era sekarang. Karena apa? Kita butuh alat-alat itu untuk apa? Untuk mendeteksi terjadinya bencana alam sebelum wabah itu terjadi. Jadi alat itu tuh memberikan sirene, alarm terlebih dahulu. Agar apa? Masyarakat yang ada di sekitar itu siap-siap. Kalau sudah siap-siap, mereka bisa melakukan evakuasi atau lari mencari tempat yang aman. Kalau sudah mencari tempat yang aman, mereka tidak akan dari bencana itu tidak memakan korban yang banyak. Itu bisa dipahami, berarti kalian semuanya sudah paham dan masih mengingat materi yang sebelumnya. Ada yang ditanyakan? Barangkali kemarin ada yang belum paham, sekarang ketemu saya, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Fani, ada yang ditanyakan enggak, Van? Tidak. Sudah paham ya, Van? Sudah, oke. Alhamdulillah ya. Oke. Kemarin kita sudah bahas ini, kemudian ini ya, kita lakukan kerja kelompok. Nah, ini kemarin kegiatan yang kamu lakukan toh. Ini sudah dikirim semuanya di draft deh. Sudah saya cek. Untuk yang gaya belajar kinestetik pakai alat peraga, jadi nggak perlu mengirimkan ke Google Drive ya. Ini tata caranya. Nah, bentar. Sekarang kita presentasi. Siapkan alat dan bahan yang nantinya akan kalian presentasikan. Siapkan kelompok yang akan mewakili kelompok kalian untuk memaparkan materi di depan kelas untuk presentasi. Dan siapkan juga pertanyaan yang nanti akan kalian ajukan bagi masing-masing kelompok yang akan mempresentasikan. Sudah paham? Paham ya? Ini untuk majunya ada undian. Siap-siap ya. Ini pakai undian. Yang dapat nomor 1 berarti maju nomor 1. Yang nomor 2 berarti maju nomor 2. Ya, perwakilan kelompok 1 masing-masing 1, kinestetik 1, visual 1, visual 2 1, auditori juga 1. Monggo silakan. Siapa yang maju visual 1? Mbak Nijatun. Ini yang auditori ya. Mbak siapa? Mbak Ulfi 1, Naisila visual 2. Oh, kasih 1. Nah. Nah. Siapa yang maju nomor 1? Kinestetik. Ya. Kinestetik. Yang maju kinestetik dulu. Oke. Untuk undian yang pertama itu jatuh pada kelompok kinestetik, ya.
Ini untuk kelompok kinestetik mencoba untuk mempresentasikan untuk yang pertama. Ya. Monggo siapa yang mau membacakan terlebih dahulu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan memperagakan hasil yang sudah dibuat dari kemarin. Sebelumnya, izinkan saya berpantun. Dengarkan pantunnya dari kelompok kinestetik. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Fatir. dari saya Nafita Sari. Ahmad Maidin. Di sini saya akan membacakan alat dan bahan yang sudah dibuat. Satu ada styrofoam, solder, double tip, baterai, botol, kabel, buzzer, tembaga, aluminium, timah. Nah, di sini itu ada beberapa langkah-langkah pembuatan alat dari banjir. Alat pendeteksi banjir. Pertama, itu ada buat rangkaian listrik paralel antara bel dengan lampu. Kedua, buatlah saklar dari kaleng bekas dengan cara membuat 2 buah bundaran dan diberi lubang di tengahnya sebagai tempat penyambungan antara kabel dengan kaleng. Ketiga, buatlah bundaran dari styrofoam sesuai dengan besar bundaran yang dibuat dari kaleng. Keempat, tempelkan styrofoam tersebut pada salah satu bundaran kaleng. Kelima, buatlah sebuah wadah air dari botol minuman dengan melubangi bagian atasnya. Keenam, pasang lampu dan bel pada kotak yang telah dibuat. Ketujuh, rangkai semua alat menjadi satu, kemudian tempatkan kaleng yang ditempelkan styrofoam pada dasar botol dan kaleng yang satunya diikatkan di bagian atas botol. Yang terakhir itu nanti ada pengujian alat. Di sini ada alat pendeteksi banjir. Yang pertama, itu kita bisa menuangkan air tersebut ke dalam botol. Nah, air tersebut itu adalah perumpamaan dari air yang ada di suatu permukaan bumi. Tolong diperhatikan dulu. Nah, di sini jika sudah penuh, ini kabel ditempelkan ke tembaga yang ada di sisi botol. Jika sudah, ini kan ada tombol on off. Nah, ini bisa diklik ke on. Nah, ini jika kabelnya berbunyi itu adalah mendeteksi bahwa itu nanti akan terjadi banjir. Jadi kesimpulannya bagus ya. Presentasinya dari kelompok kinestetik. Berarti air ini menandakan permukaan air yang menggenangi daratan. Sementara ini ya, itu untuk apa? Untuk permukaan tanahnya. Apabila air ini pelampung yang ada di sini, styrofoam sama apa ini, Mbak? Itu tembaga menempel pada timah menempel pada tembaga, ini sebagai tanda penghantar. Nah, kalau misalnya jepitan ya, jepitan buaya, kalau saya mengatakan jepitan ini kalau ditempelkan itu nanti akan menghasilkan apa tadi? Bunyi ya. Nah, bunyi itulah nanti yang akan menjadikan sebagai apa? Pendeteksi, tanda kalau terjadi banjir. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Percobaannya berhasil. Sekian dari
dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Oke. Monggo Mbak, dibuka dulu. Silakan untuk pertanyaannya. Apa manfaat alat yang sudah kalian buat? Izinkan menjawab pertanyaan dari Kak Nabila. Yang pertama, bermanfaat dalam mengurangi kerugian bagi masyarakat agar lebih sigap mengatasi bencana alam banjir. Kedua, mengurangi korban jiwa dan wabah penyakit akibat bencana alam banjir. Ketiga, alat ini akan memberikan pesan peringatan melalui alarm. Terima kasih. Bisa diterima Mbak Nabila? Bisa. Ya, saya simpulkan ya. Berarti kegunaan dari alat ini untuk mendeteksi terjadinya banjir. Ini digunakan sebagai apa? Alarm. Jadi masyarakat bisa secara sigap untuk melakukan evakuasi. Seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Cukup? Untuk prakteknya cukup ini atau mau dibunyikan lagi? Oh cukup ya. Oke. Ada pantun lagi nggak Mbak? Ada nggak Bu? Ada. Monggo silakan. Udah Bu, enggak. Oh sudah. Tidak ada pantun lagi Ca. Oke. Silakan monggo ditutup. Siapa yang menutup? Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Di bawah diambil mejanya. Kelompok kinestetik sudah mempresentasikan hasil produknya. Sangat bagus sekali ya alatnya ya. Jadi alatnya itu bisa menghasilkan bunyi yang dijadikan sebagai alarm. Ya. Sekarang kelompok urutan yang kedua berdasarkan undian tadi kelompok visual 1. Oke, monggo silakan. Sebentar, slide-nya saya tayangkan. Ini kemarin sudah saya kumpulkan kiriman tugas-tugas kalian yang dari draft. Sekarang saya tampilkan ini yang visual 2 itu apa Mbak temanya? Gempa bumi. Tadi yang udah pengeras Pak. Oke. Visual yang ini ya, gempa bumi ya. Coba perhatikan videonya. Tolong jangan rame sendiri. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas penjelasan mengenai gempa bumi dan bagaimana sih yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi yang diakibatkan pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik. Adapun jenis-jenis gempa bumi yaitu berdasarkan jarak epicentrum. Pertama, gempa tempat jarak kurang dari 10.000 km. Dua, gempa jauh sekali, jarak lebih dari 10.000 km. Tiga, gempa jauh, jarak 10.000 km. Yang kedua, berdasarkan pusat gempa. Yang pertama ada gempa laut, dua, gempa darat. Berdasarkan bentuk epicentrum ada gempa linear, gempa sentral. Berdasarkan kedalaman hipocentrum ada gempa sentral, gempa menengah, dan gempa dalam.
Selanjutnya, apa sih penyebab dari gempa bumi? Gempa bumi bisa terjadi akibat aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lantai bumi. Bisa juga karena tumbukan benda langit dan jatuh ke bumi. Kali ini cara terjadi. Tiga, akibat pertumbuhan pada daerah apa dengan tanggalan. Yang keempat, gempa bumi kita terjadi belum meleduskan gunung merapi ataupun aktivitas manusia seperti peledakan nuklir dan sebagainya. Keempat, gempa bumi yaitu yang pertama guncangan atau getaran, dua tanah menjadi cair, tiga tanah longsor, empat tsunami, lima kebakaran. Apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa? Apabila gempa mengguncang, apa tindakan Anda saat berada di dalam bangunan seperti rumah, sekolahan, atau gedung bertingkat? Jangan panik dan memaksa lari keluar ruangan. Anda perlu melakukan tindakan berikut ini. Selama gempa mengguncang beberapa saat, segera menyelamatkan diri dengan melindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang jatuh. Lindungi kepala dengan bantal, tas, atau baju, kemudian berdirilah di dekat pintu apabila sudah aman. Segera keluar. Apabila sudah memasak, segera matikan kompor serta mencabut dan mematikan semua peralatan listrik untuk menjaga terjadinya pembakaran. Saat keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecah kaca, dinding, atau material lain. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri ke tiang, pohon, atau benda listrik, ataupun gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah merasakan goncangan. Gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila di dalam lift, tekan semua tombol atau gunakan intercom untuk panggilan kepada pengelola bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti saja instruksi evakuasi. Saat berada di luar bangunan, 1. Jauhi dinding atau bangunan tinggi gedung terjal, tiang listrik, batang kayu lama, dan pohon. 2. Bergerak menuju tempat terbuka yang luas. Saat gempa besar mengguncang, Anda akan kesulitan mengendalikan mobil. Pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Jauhi berhenti persimpangan serta di atas atau di bawah jembatan layang. Ikuti instruktur petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lain seperti radio atau gawai atau HP. Jauhi tebing terjal di lereng bukit atau gunung dan bergeraklah ke tempat yang aman. Apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera menuju ke tempat yang tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi. Selesai ya, itu presentasi dari kelompok yang visual. Ada yang mau disampaikan dulu dari kelompok visual untuk mempertegas? Jadi teman-teman, itu adalah penjelasan dari kami mengenai mitigasi gempa bumi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mbak Fani ya? Yang keras Mbak Fani. Setelah gempa bumi terjadi mitigasi, bencana seperti apa yang harus dilakukan? Setelah terjadi gempa bumi, mitigasi apa yang harus dilakukan? Maksudnya seperti itu. Iya. Jika ingin mendirikan tenda warga di sekitar rumah, menjadi potensi tertimpa bangunan. Pastikan informasi yang diberikan dari sumber ini, contohnya seperti BNPB, BMKG, ataupun BPBD. Yang terakhir, tetap waspada jika terjadi gempa susulan. Apakah Bisa diterima? Bisa diterima. Ada yang tanya lagi? Dari audiens untuk kelompok visual 1 yaitu gempa bumi. Ada yang ditanya lagi? Saya simpulkan tadi menurut pertanyaannya Mbak Fani mengatakan saat terjadi gempa mitigasinya apa yang harus dilakukan, ya kan? 1, pasti menghubungi dari lembaga yang terkait
BNPB ataupun BPBD, ya kan. Kemudian lakukan evakuasi, kalau ada di dalam ruangan harus keluar, ya, mencari tempat yang tidak terhalang oleh pohon atau tidak tempat yang luas, artinya di lapangan boleh, ya. Artinya apa? Agar supaya tidak tertimpa bangunan ataupun pohon yang lain yang roboh. Gitu nggih? Gitu kan maksudnya? Iya. Dan ada yang ditanyakan? Cukup? Tadi pendapatnya kelompoknya Mbak Nizatut bisa diterima ya Mbak Fani ya? Bisa. Oke, monggo silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok visual yang pertama sudah, yaitu gempa bumi. Sekarang undian yang selanjutnya, undian 3, kelompok visual 2. Apa materinya? Mengangkat tentang apa analisisnya? Banjir. Oke. Monggo silakan. Nanti gempanya. Saya nyalakan dulu. Iya, perkenalan pantun dulu. Bentar. Sudah siap? Oh iya, perkenalan dulu. Udah ya. Kelompok visual 2 membahas tentang banjir ya. Iya, Bu. Membahas tentang banjir. Coba tolong audiens memperhatikan dengan betul. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan. Monggo silakan ajukan pertanyaan itu kepada kelompok visual 2, yaitu tentang banjir. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual 2 yang beranggotakan 1. Perkenalkan, nama saya Naisila Putri Kawardani. Dan saya Nabila Aulia Shanti. Saya Nurul Arfania. Dan saya Lena Nurmasari. Ingin mempresentasikan atau menayangkan video tentang banjir. Kali ini tema presentasi kita sangat penting. Jadi kalau bisa jangan sampai kedip. Lihat terus presentasi kita. Oke. Ya, lihat terus presentasinya, jangan sampai berkedip. Ya. Karena kalau berkedip itu nanti kamu akan melewatkan momen-momen yang bahagia. Tepuk tangan dong untuk pantunnya. Oke ya. Musim hujan diperkirakan mulai terjadi di tengah awal Desember hingga Januari. Ancaman bencana banjir meningkat dan rawan kapan sehingga perlu diwaspadai masyarakat. Bagaimana cara penyelamatan diri saat terjadi banjir? Saat terjadi banjir, cari tempat yang lebih tinggi untuk penyelamatan diri. Lakukan evakuasi dengan membantu wilayah petugas. Matikan semua jaringan listrik. Bawa barang dan bekal saat melakukan evakuasi. Gunakan dengan air dan jangkaan yang tidak berubah. Upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya banjir 1. Menggunakan dasar sungai. 2. Menghindari saluran drainase. 3. Tidak membuang sampah di laut dan di saluran air. 4. Menanam pohon mangrove di pesisir pantai. Dapat kita simpulkan, kita sebagai makhluk sosial harus menjaga bumi agar tetap bersih dan tidak terjadi bencana banjir. Itu videonya. Ada yang mau disampaikan dulu? Monggo. Dengan penayangan video tersebut, dapat disimpulkan bahwa banjir banyak disebabkan oleh faktor limbah atau sampah dan juga kita sebagai makhluk sosial harus menjaga bumi kita supaya tidak terjadi banjir dengan cara
Apakah ada pertanyaan? Monggo silakan. Oh, Mas Komaridin. Silakan berdiri. Saya sebentar. Sabar. Bagaimana partisipasi masyarakat untuk mengurangi potensi banjir? Bagaimana partisipasi masyarakat untuk mengurangi banjir? Menjawab dengan cara membersihkan sampah, mengetahui daerah banjir dengan cara melihat peta daerah rawan banjir, menghindari pembangunan rumah di daerah rawan banjir, tidak merusak dan menggundul hutan. Terima kasih. Bisa diterima? Ada yang bertanya lagi? Penjelasan dari video tadi, ada yang masih mengganjal apa sudah paham? Bagaimana upaya mitigasinya sudah paham? Ya. Jadi faktor penyebab banjir, dengarkan. Faktor penyebab banjir itu banyak sekali ragamnya. Bisa karena pengundulan hutan, bisa karena saluran drainasenya yang terhambat, ya, bisa juga karena rop atau luapan dari air laut, ya kan? Jadi banyak sekali sebabnya. Nah, kalau di Kabupaten Demak itu biasanya banjir itu bisa disebabkan karena rop. Ropnya itu karena air laut yang naik, ya kan? Yang kedua disebabkan karena saluran drainase airnya itu kurang maksimal. Artinya apa? Resapan airnya kurang berfungsi secara maksimal. Mungkin karena terhambat sampah atau mungkin kondisi tanahnya itu fungsinya sudah mulai berkurang karena banyaknya limbah dari pabrik. Karena kan di Demak area Sayung itu kan pabrik banyak ya. Nah, itu kan akibatnya apa? Dapat merusak permukaan tanah. Nah, itu juga akan berpengaruh. Ya, itu rata-rata kalau kondisi di Demak seperti itu. Ya, terus caranya tadi bagaimana untuk mengatasinya? Satu, melakukan penanaman pohon. Kalau di area pesisir, tanaman apa yang ditanam? Mangrove. Ya, pernahkah kalian mengikuti kegiatan tersebut? Pernah. Kalau kegiatan pramuka kan biasanya ada ya, menanam pohon di pesisir pantai. Menanam pohon apa, mangrove. Di sekolah kita kan banyak kegiatan, ada adiwiyata, ya. Program-program itulah yang nantinya digunakan untuk lembaga pendidikan, salah satu edukasi untuk penanggulangan bencana alam. Selain sekolah siaga sekolah siaga kebencanaan, juga ada adiwiyata. Sudah cukup? Ada yang ditanyakan lagi tidak? Oh tidak, cukup. Monggo silakan ditutup, Mbak. Sudah waktunya saya dan kelompok saya mengakhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa buat tangan. Sekarang kelompok yang terakhir ya, kelompok auditori. Ayo, siapa yang ini clip onnya? Nah. Ini kelompoknya sebentar. Alfiana, Arina, Dia Nur, Dia Ayu, Farida, Intan, Riri, Sylvia, Ulfi. Betul ya? Iya. Dibuka, yang satu dibuka. Nah, yang satu membaca, yang satu dibuka. Nah. Sudah? Mana yang dibuka? Oke. Itu bentuk infografisnya ya, seperti itu. Yang di layar seperti itu. Ya, kalian bisa membacanya di layar. Kalau untuk bentuk secara penuh ya, yang di bawah
teman kalian. Monggo silakan, siapa yang mau menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan infografis yang bertema banjir. Pengertian banjir. Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga meluap ke daratan, yang biasanya kering akibat curah hujan yang tinggi, lelehan salju atau masalah lain yang mengakibatkan air tidak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada. Banjir bisa terjadi secara tiba-tiba atau secara bertahap. Penyebab banjir. Penyebab banjir di Demak. Penyebab Demak mengalami banjir, 3 faktor utama yang mengalami bencana banjir tersebut. Pertama, karena faktor curah hujan tinggi, kemudian sungai di Demak yang dangkal, dan yang terakhir adalah rob. Banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Dampak bagi banjir: 1. Munculnya penyakit. 2. Ketersediaan air bersih menipis. 3. Rusaknya infrastruktur. 4. Kurangnya bahan makan. 5. Kerugian ekonomi. 6. Kerugian lingkungan. 7. Penyebab korban jiwa. Pencegahan banjir: 1. Menjaga lingkungan sekitar. 2. Hindari membuat rumah di pinggir sungai. 3. Buanglah sampah pada tempatnya. 4. Rajin membersihkan saluran air. 5. Membangun pemecah gelombang. 6. Hutan mangrove atau bakau. 7. Melaksanakan program tebang pilih atau reboisasi. Jenis banjir. 1. Banjir luapan sungai terjadi ketika sungai melewati batas normalnya. 2. Banjir luapan laut atau rob terjadi akibat naiknya permukaan laut. 3. Banjir genangan terjadi ketika air menggenangi daratan rendah akibat hujan. 5. Banjir bandang terjadi ketika longsor yang merusak segalanya di jalur alirnya. Daerah yang terkena banjir di Demak. Beberapa kecamatan yang mengalami banjir yaitu Kecamatan Bonang, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Sayong, dan Kecamatan Wedung. Berdasarkan data yang diperoleh dari Data Spasial Kondisi Daerah Pantai Kabupaten Demak tahun 2020. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Siapa dulu? Oh, Mbak Naila. Diperhatikan ya, tolong diperhatikan dulu. Monggo Mbak Naila, sebentar. Daerah mana saja di Kecamatan Sayung yang terdampak banjir? Daerah mana saja di Kecamatan Sayung yang terdampak banjir? Izin menjawab. Daerah yang terdapat banjir yaitu Sriwulan, Bedono, Timbul Sloko, Sidogembah, dan Surodadi. Kemudian di Bonang, di Margolindu, Morodemak, dan Purworejo. Di Kecamatan Sayung ada Sriwulan, Bedono, Timbul Sloko, Surodadi. Ya. Sriwulan, Timbul Sloko, Bedono, Surodadi. Sudah bisa diterima daerahnya itu? Oke. Ini kan bisa dilihat ini. Ini ya, yang ungu ini coba perhatikan. Yang ini kan Kecamatan Sayung. Ya, sini Sayung, yang ungu ini Kecamatan Sayung. Di sini ada titik-titiknya, Cak. Titik, kalau misalnya nanti mau jelasnya di infografisnya yang di print out dari kelompok auditori ada.
di sini lah ini kan ada bercak-bercak warna merah kan? Nah, bercak-bercak warna merah inilah yang dimaksud dari kelompok auditori ya. Ini adalah daerah-daerah yang terdampak banjir di Kecamatan Sayung. Salah satunya tadi ada Bedono, Sriwulan, ya toh? Nah, Surodadi. Paham? Mbak Naila? Udah ya paham? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Ada yang bertanya lagi? Mbak Lailika. Sebentar clip on-nya. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Demak untuk mengatasi banjir? Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Demak untuk mengatasi banjir? Monggo, siapa yang mau menjawab? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Lailika. Adanya tindak lanjut terkait normalisasi sungai untuk memberikan ruang aliran air, perbaikan jalan pantura sebab banyak jalan berlubang akibat banjir dan hujan. Penanganan kedaruratan banjir meliputi pendirian posko, dapur umum, dan pemenuhan logistik bagi korban banjir, perbaikan drainase, dan normalisasi sungai. Tindak lanjut jangka panjang berupa pembangunan bendungan Jeragung untuk memperbesar tampungan air di bagian hulu. Sekian jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Saya pertegas ya, upaya pemerintah untuk mengatasi banjir yang ada di daerah Demak nih, ya. Tadi ada menjelaskan tentang ada pembangunan bendungan di Jeragung, betul kan? Pembangunan bendungan di Jeragung itu salah satu upaya untuk mengatasi terjadinya banjir. Yang kedua, perbaikan dari drainase, ya kan? Kemudian, nah ini biasanya kalau banjir itu pasti akan menyebabkan apa? Jalannya apa? Rusak. Nah itu akan ditanggulangi, akan diperbaiki dengan cara pembangunan untuk jalan-jalan yang rusak. Kemudian pembangunan apalagi tanggul. Nah, daerah-daerah yang biasanya itu daerah Rejosari sekarang ini juga sering terjadi banjir kan? Nah, siapa ya rumahnya Rejosari? Oke. Ya, itu kan sering kalau hujan mesti air sungai apa Mbak namanya? Sungai Kali Tuntang ya, Sungai Tuntang, Kali Kontra itu akan meluap rembes, gitu kan? Padahal itu tanggulnya kan sudah tinggi ya kan Cid? Kan Rejosari cedek Karangsari kan Cid? Nah itu pasti kan yang kena duluan bukan Karangsari ya kan? Tapi Rejosari terlebih dahulu ya. Dan itu nanti ada perbaikan pembangunan tanggul biar rumahnya Mbak Sopo Arina ndak kebanjiran. Itu tadi ya pembangunan tanggul di area tepi sungai. Sudah bisa diterima Lailika? Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi? Tidak cukup? Cukup. Monggo Mbak silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus-bagus ya presentasinya, sangat luar biasa. Kelas 11-7 benar-benar keren semuanya. Saya mau minta yel-yelnya lagi dong. Ya. 11-7. Maju dengan berprestasi. Tepuk tangan semuanya. Karena semua kelompok sudah presentasi, dari mulai kinestetik, kemudian visual 1 tadi menjelaskan tentang gempa bumi,
visual 2 menjelaskan tentang banjir, dan auditori sama menjelaskan tentang banjir. Nah, ini semuanya informasinya beragam ya. Yang kinestetik tadi upaya mitigasinya apa? Dengan cara membuat alat pendeteksi banjir. Tadi sudah dibunyikan, muni ya Cah, titit seperti itu ya kan. Wah, apik tenan ya. Nah, itu sangat keren sekali. Terus kemudian yang visual 1 membuat bagaimana bentuk animasi tentang gempa, agar supaya apa, kita semakin waspada. Gempa juga tadi dijelaskan banyak sekali jenisnya. Nah, itu juga memberikan wawasan bagi kita. Yang visual 2 menjelaskan tentang banjir, ya kan? Kemudian yang auditori juga sama menjelaskan tentang banjir, lebih spesifik lagi banjirnya di Kabupaten Demak. Good untuk kalian semuanya. Saya beri acungan jempol untuk semua karya kalian semua. Dengan gaya belajar seperti ini, kalian kira-kira lebih mudah nggak untuk mencari informasi? Lebih mudah? Lebih mudah. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kok ini? Saya sebentar deh. Setelah ini ya. Nah, ini kita melakukan asesmen sumatif untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mulai dari awal kegiatan pertemuan 1 sampai pertemuan 2 ini. Nah, silakan kalian kita melakukan kuis lagi. Makanya di sini saya tulis kuis lagi yuk. Nah, gunanya apa? Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap materi ini. Ya, terhadap materi ini. Coba tolong dibuka linknya. Ini link kuisisnya. Ini barcode-nya. Dibuka handphone kalian. Dibuka handphone kalian. Dibuka infonya. Saya bantu untuk mengirimkan link ulang. Coba tolong dicek. Tuh, sudah tersemat apa belum? Nih ya, nih. Nih ya, kuisis untuk asesmen. Ini namanya asesmen sumatif, Cah. Asesmen akhir, ya. Ada 10 soal, monggo silakan dikerjakan. Dan waktu yang singkat ini. Sudah bisa masuk? Ditunggu loading. Kalau nggak bisa pakai email, pakai nomor HP. Ini tuh daftar akun. Pakai HP kan bisa tuh. Baleni. Kalau nggak bisa pakai email, biasanya pakai nomor HP bisa. Hanya sekali. Sebentar ya sayang. Sudah. Nah. Ditunggu, kadang sinyal juga berpengaruh. Sabar. Sudah? Ya diulangi lagi. Kalau nggak bisa pakai email, pakai nomor HP. Pakai. Kodenya ini ya, kalau disuruh menyertakan kodenya ini loh. 698 638 78. Kalau disuruh menyebutkan kodenya ini. Ya, paham? Paham enggak? Ya. Baleni dari jajalnya. Ini punya juga? Nah, ini? Tadi gitu sabar. Saya sudah bisa mengerjakan? Sudah kan?
Mulai. Cel. Gak usah. Cel, namamu nama asli kan, Cel? Orang nama panggilan toh. Sekolah. Akun Google. Benar ini? Wah, kebaikan HPmu. Asli dari saya. Lanjutkan ya. Sing satu. Saya adalah siswa. Berapa usiamu? Join game, join. Jadi mau beli ya? Kayak kodenya ini 698638878 ini kodenya. Dalam sebentar sayang, Iya dong. Mana? Sudah. Kesempatan satu kali loh. Kesempatan satu kali. Ini akunnya ganti-ganti enggak? Enggak. Itu 698638878. Ini kodenya ya, tak ulangi lagi. 698638878. 10 soal. Sudah selesai. Sudah selesai. Gimana, Nay? Nomormu ganti-ganti mesti. Nomormu suka ganti-ganti. Mbak baleni dari awal. Jangan ganti-ganti nomor. Dia jajan. Salah. Nomor email sama toh. Nomor HP. Kadang kan nomor HP dikasih apa, nomor emailnya apa. Siapa yang sudah selesai? Yang belum selesai mohon segera diselesaikan. Dikerjakan misalnya ya. Baterainya teh. Yo restart mungkin. Sudah berakhir apa belum? Ya kan kesempatannya cuma satu kali. Tapi tadi sudah kerjain sampai nomor berapa? Udah mau pencet apa?
Saya cek ya. Saya cek hasilnya. Nanti nilai kalian sudah langsung masuk ke sini. Ini ya, yang ini ya. Ini nilaimu. Nah ini nilaimu. Ini nilai kalian. Coba perhatikan. Ini nilainya. Lisa, tolong dikasih nama yang nama terang. Nama terang ya. Nama terang. Lisa, Yuli, Amerika. Oh, Amelia. Nur, Indah, Chelsea, Naila, Liana, Nabila. Nilainya 80. Oke. Just. Muhammad Fatir, Maulida. Ayo. Yang belum segera diselesaikan, jangan ngarang loh. Nggak bisa login lagi. Jadi ulangi lagi, barangkali terkadang kendala sinyal. Masuk, kalau nggak bisa email, masukkan. Kalau nggak bisa email, ya. Kalau nggak bisa email, pakai nomor HP. Nah, nomor HP-nya itu jangan ganti-ganti. Yang belum selesai, monggo segera diselesaikan. Sudah dikerjakan, Mer. Sudah. Anam? Belum. Bayu, buruan. Ini loh kodenya tadi. Ini kodenya. 6986378. Yuk, waktunya 2 menit lagi. Diulang lagi tuh, nggak apa-apa. Materi sudah selesai. Sudah? Riri sudah? Lailika? Lisa, sampun ya tadi ya.
Naik? Kalau sudah, nah kita simpulkan pertemuan kita hari ini. Mbak Nurinda. Sebentar ini temanmu mau menyimpulkan materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Monggo Mbak Nurinda. Kesimpulan yang dapat saya yaitu Lebih keras itu kok. kesimpulan yang saya dapat adalah penanggulangan banjir dapat dilakukan dengan cara yang pertama mencari tempat yang lebih tinggi, yang kedua menyimpan barang berharga, yang ketiga memutus arus listrik. Oke. Kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Nurinda itu tadi adalah penanggulangan banjir atau bagaimana cara kita ya ketika terjadi banjir. Yang pertama adalah saat terjadi banjir itu adalah memutus aliran listrik, kemudian melakukan evakuasi, menghubungi petugas yang memang menjadi relawan untuk penanggulangan bencana, kemudian evakuasi barang-barang yang berharga. Ya, ada yang berpendapat lain? Kesimpulannya cukup? Iya, berarti tadi saya pertegas lagi, selain apa yang sudah disampaikan Mbak Nurinda, kesimpulannya tadi kita belajar tentang alat simulasi, bagaimana untuk penanggulangan mitigasi bencana melalui video dan juga infografis yang terkait dengan banjir dan juga gempa bumi. Refleksinya, kita lakukan refleksi, apakah semua materi sudah dipahami dengan baik? Momen terbaik apa yang kamu rasakan ketika melakukan kegiatan ini? Siapa yang mau memberikan refleksi? Oke, Nabila. Untuk pertanyaan apakah semua materi sudah dipahami? Sangat memahami, karena kita dapat memahami materi dengan melihat video secara langsung upaya mitigasi bencana alam, dan dapat mengetahui teknologi modern untuk mitigasi bencana. Oke, betul ya. Jadi sangat mudah untuk memahami materi karena kita bisa melihat video secara langsung. Untuk yang visual kita bisa praktek dan kita bisa membaca-baca melalui literasi. Oke, seperti itu. Nah ini ya, Bu Intan punya sticky note. Coba kamu perhatikan yang ada di layar. Nah, sticky note ini itu digunakan untuk mengetahui perasaan kalian setelah pembelajaran PJBL berdiferensiasi produk materi mitigasi bencana. Kalian tulis sticky note itu, pertanyaan itu, perasaan kalian ungkapkan pada sticky note ini. Kalian ungkapkan perasaan yang kalian rasakan di sticky note ini. Nanti ke belakang ya. Nanti kalau kurang bilang ke belakang. Ke belakang. Kalian tulis perasaan kalian. Anak-anak coba perhatikan gambar roda. Ini namanya roda emosi kan? Saya perjelas biar kalian paham. Nah ini roda emosi. Ini namanya roda emosi. Emosi kucing. Di sini ada perasaan sedih, senang, gembira, galau, dan lain-lain. Nah, coba anak-anak coba perhatikan gambar roda emosi ini. Tuliskan perasaan yang kamu rasakan. Tuliskan isi pikiran kamu setelah menerima pembelajaran pada hari ini. Saya ulangi lagi.
tuliskan perasaan kalian pada sticky note yang sudah Bu Intan bagi tentang perasaan kalian setelah menerima pembelajaran pada hari ini, ya. PJBL berdiferensiasi produk. Di sini ada stiker, kamu tempelkan stikernya sesuai dengan perasaan kalian. Ke belakang, satu anak satu. Setelah sticky note-nya belakang. Pilih salah satu, ini kan ada 3, pilih salah satu ekspresinya, maksudnya tuh itu. Dibagi, Bu. Pilih salah satu ekspresi. Pilih salah satu ekspresi. Tempelkan pada sticky note. Salah satu aja. Monggo silakan kamu pilih. Sudah kalian tempelkan ekspresinya itu, kalian utarakan apa yang kalian rasakan. Kalau happy, senang, apa alasannya? Kalian kalian ungkapkan. Tempelkan stikernya pada sticky note, kemudian kalian utarakan perasaan kalian. Pelan-pelan. Sudah? Ditempel, sticky note-nya ditempel. Di sini, Bu. Salah satu, jangan semuanya. Di sini. Salah satu, Citra. Itu kan ada 3 ekspresi. Nah, itu salah satu. Kalau sudah bisa dikumpulkan dari belakang ke depan. Kasih nama dong. Kasih nama. Sudah, kalau sudah dari belakang ke depan. Kasih nama. Biar saya tahu. Pakai bahasa yang benar. Jangan pakai singkatan. Nggak paham. Dikumpulkan dari belakang ke depan. Kalau sudah. Ya, dari belakang ke depan diambil. Gak usah dibaca.
Jalina di depan. Sampun. Belakang sampun. Sudah semuanya ya? Pembelajaran kita pada hari ini selesai. Saya ucapkan terima kasih. Kita berdoa dulu. Jangan lupa barang bawaannya dikemasi, dimasukkan di tas. Kemudian kita siap-siap untuk pulang. Berdoa dulu. Sudah? Mari kita berdoa. Yuk Mas Fatin. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa tetap belajar, dan untuk materi selanjutnya itu berkaitan dengan kebudayaan nasional. Gitu nggih. Jangan lupa tetap dibaca nggih materinya. Monggo silakan pulang.